Hai semua, kami dari kelompok 1, kelas 17 akan menjelaskan mengenai biografi singkat Sunan Kalijogo dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama, Aginda Julia Rahmawati absen 3. Yang kedua, Istiqarni Saryanti absen 16. Yang ketiga, Titania Dinda Praistia absen 33. Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Biografi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangun, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Syahuri yang merupakan Adipati Tuban, sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Terlangkas, yakni Dewi Nawangrum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertanya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijogo melakukan dakwah di Jawa Tengah, tepatnya di Demak. Demak adalah wilayah dakwah Sunan Kalijogo atau bernama asli yaitu Raden Mas Syahid. Dakwah Sunan Kalijogo sangat toleran terhadap budaya lokal karena tidak ingin menyinggung atau membelokkan langsung keyakinan masyarakat yang telah dianut secara turun-temurun. Untuk menghindari penolakan dari masyarakat, metode dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo adalah dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya Jawa. Metode dakwah Sunan Kalijogo. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijogo menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Momong, yang berarti bersedia mengemong, mengasuh, membimbing, dan mengarahkan. 2. Momor, yang berarti bersedia bergaul, bercampur, berkawan, dan bersahabat. 3. Momot, yang berarti kesediaan untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai kalangan. Metode dakwah dengan cara mengakulturasikan kesenian wayang kulit. Mengutip buku Islam Abangan dan Kehidupannya oleh Rizem Aizid, Sunan Kalijogo dalam berdakwah memanfaatkan kegembaran masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang dengan gratis. Dari hal ini, ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dulu sangat ketat dengan tradisi Hindu-Buddha secara halus dan tanpa paksaan apapun. Ia juga dikenal menjadi seorang seniman hebat atau seorang dalang dan juga ahli dalam wayang kulit. Media gamelan. Gamelan tersebut digunakan oleh Sunan Kalijogo sebagai sarana dakwah saat pentas dan acara lainnya. Dalam pertunjukannya, ia menciptakan gamelan tabuhannya sendiri agar bisa diterima oleh masyarakat juga. Gamelan digunakan untuk mengundang orang ke masjid. Media seni ukir. Sebagai sosok penyebar agama Islam yang multitalent dalam bidang kesenian, Sunan Kalijogo pun menggunakan media seni ukir untuk mengenalkan Islam lebih luas lagi. Seni ukir ini bukan berarti seni ukir seperti yang dibuat oleh manusia zaman purba, melainkan seni ukir berbentuk dedaunan, gayau, ukiran, rumah adat, dan bentuk-bentuk lainnya. Berikut ini adalah contoh penerapan metode dakwah. Sunan Kalijogo kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di desa Kadilangu yang terletak di Demak. Kesimpulan dari video ini adalah agama Islam merupakan agama yang universal yang tidak membawa hal-hal tentang agama tetapi juga membawa kebudayaannya dan mempengaruhi terhadap berbagai hal, di antaranya pengaruh di bidang bahasa, pengaruh di bidang pendidikan, arsitektur, dan juga kesenian. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di dunia. Wali Songo dipercaya sebagai pelekat batu pertama Islam di Pulau Jawa. Kiprah Wali Songo dalam peta dakwah Islam di Indonesia pada umumnya, di Pulau Jawa khususnya, memang merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan.